Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh kawan-kawan tenaga pendamping profesional TPP Kabupaten Gunung Kidul. Yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk bisa menyampaikan terkait dengan materi sosialisasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau sering disingkat KDMP atau Kopdes Merah Putih, sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Nah, materi ini menjadi bahan untuk sosialisasi pada kegiatan Muskalsus atau musyawarah kalurahan khusus untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Baik kawan-kawan sekalian yang kami hormati, dalam materi ini slide pertama adalah terkait dengan mandat RPJMN tahun 2025 hingga 2029, yaitu visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, dalam visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas ini kemudian terdapat 8 astacita. Salah satu astacita yang keenam yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Nah, konteksnya pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini bagian dari pengejawantahan astacita yang keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan instruksi Presiden yang tertuang di dalam Inpres nomor 9 tahun 2025, yaitu tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam Inpres ini salah satunya ditunjuk Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal untuk turut serta mengawal proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini, sehingga Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal menindaklanjuti Inpres tersebut dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Desa nomor 6 tahun 2025 tentang petunjuk teknis percepatan pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, di dalam surat edaran ini telah disampaikan bahwasanya desa atau kalurahan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah kalurahan khusus atau Muskalsus dan juga rapat anggota dalam rangka pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Nah, musyawarah desa khusus dan rapat anggota ini dapat dilaksanakan dalam satu waktu tertentu atau dalam satu waktu bersamaan. Nah, hasil Muskalsus ini dituangkan dalam berita acara Muskalsus, termasuk kemudian hasil rapat anggota juga dituangkan di dalam berita acara pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Nah, berita acara pendirian Koperasi Desa Merah Putih yang merupakan hasil dari rapat anggota ini menjadi salah satu persyaratan untuk melakukan pendaftaran badan hukum koperasi melalui notaris. Nah, sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Alur pelaksanaan atau pembentukan Koperasi Desa Merah Putih diawali dengan identifikasi potensi dan masalah. Potensi dan masalah ini salah satunya terkait dengan ketersediaan sumber daya alam, kebutuhan bahan pokok atau pangan masyarakat, pelayanan kesehatan dan obat-obatan, sarana dan prasarana kegiatan ekonomi produksi berbasis mata pencaharian penduduk setempat, sarana prasarana pelayanan kesehatan, dan juga tenaga kesehatan di desa, termasuk ketersediaan tanah atau lahan. Nah, kemudian dari hasil identifikasi ini disampaikan atau dibawa di musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus. Adapun yang diundang di dalam Muskalsus ini yaitu sebagaimana juga diatur di dalam Permendes nomor 16 tahun 2019, selain kemudian melibatkan pemerintah kelurahan termasuk lurah dan juga Bamuskal, dalam Muskalsus ini juga melibatkan kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok pedagang, kelompok marginal, tokoh adat, serta kelompok desa lainnya sesuai dengan kearifan lokal, termasuk kemudian juga menghadirkan tenaga pendamping profesional atau TPP, termasuk juga pendamping keluarga harapan atau PKH, penyuluh pertanian, termasuk OPD teknis atau pendamping desa lainnya. Nah, apa saja yang dibahas di dalam Muskalsus ini? Minimal ada 6. Yang pertama, kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih yang akan dibentuk, yang meliputi pendirian koperasi baru atau revitalisasi koperasi yang sudah tidak aktif atau pengembangan koperasi yang sudah ada, yang sudah berjalan. Kemudian sumber modal Koperasi Desa Merah Putih, keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih, dan yang keempat struktur organisasi Koperasi Desa Merah Putih. Yang kelima, kegiatan usaha utama Kopdes Merah Putih. Dan yang keenam adalah pola hubungan antara Kopdes Merah Putih dengan BUMDesa. Nah, dari hasil musyawarah ini kemudian dilanjutkan dengan rapat anggota dalam rangka pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Nah, yang keduanya ini hasilnya dituangkan di dalam berita acara. Adapun terkait dengan rapat anggota pendirian Koperasi Desa Merah Putih ini disesuaikan dengan ketentuan regulasi perundang-undangan yang berlaku terkait dengan koperasi. Nah, gambaran susunan acara Muskalsus dan juga rapat anggota pendirian Koperasi Desa Merah Putih seperti tergambar dalam slide ini. Ini saya gabungkan konsep musyawarah kelurahan dengan rapat anggota pendirian Kopdes Merah Putih. Nah, yang sisi kiri ini adalah agenda Muskalsus. Sebagaimana tadi yang sudah kami sampaikan, minimal ada 6 atau 7 agenda, kemudian dilanjutkan dengan agenda rapat anggota dalam rangka pendirian Kopdes Merah Putih. Nah, kegiatan ini bisa dilaksanakan dalam satu waktu. Berdasarkan agenda ini diprediksikan kegiatan bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih 3 jam. Sudah termasuk kegiatan Muskalsus dan juga rapat anggota. Nah, ini perlu diperhatikan kawan-kawan sekalian. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan mandat SE Kementerian Desa dan juga ada SE dari Kementerian Dalam Negeri, maka salah satu tugas kelurahan atau desa adalah memfasilitasi pelaksanaan Muskalsus, pembentukan Kopdes dan juga rapat anggota pendirian Kopdes Merah Putih. Sehingga ini secara rundown acara kami buat pemisahan, walaupun dalam pelaksanaannya bisa dilaksanakan dalam satu waktu. Nah, dalam pelaksanaan Muskalsus tadi sudah kami sampaikan minimal ada 6 agenda atau 7 agenda.
Kemudian siapa saja yang diundang tadi juga sudah kami sampaikan, termasuk kemudian hasilnya nggih. Hasil yang atau output yang harus diputuskan di dalam musyawarah kalurahan khusus atau muskalsus. Nah, yang pertama yang harus ditetapkan adalah terkait dengan skema pembentukan Kopdes Merah Putih. Nah, skema pembentukan Kopdes Merah Putih ini ada 3 kawan-kawan sekalian. Yang pertama, pembentukan koperasi baru. Ini dari tidak ada menjadi ada. Jadi pembentukan koperasi baru. Namun demikian pembentukan koperasi baru ini bisa juga mengambil dari kelompok-kelompok masyarakat yang saat ini sudah eksis atau sudah ada, namun kelompok-kelompok masyarakat ini belum memiliki badan hukum apapun itu, sehingga bisa juga kelompok masyarakat itu bertransformasi menjadi koperasi Desa Merah Putih dengan cara membentuk koperasi baru. Termasuk contohnya Gapoktan, mungkin yang selama ini hanya kelompok, nah ini bisa ditransformasi menjadi koperasi Desa Merah Putih. Nah, yang kedua adalah pengembangan usaha koperasi yang sudah ada. Ini contohnya ketika di desa sudah ada koperasi yang bagus jalan, dan kemudian akan dikembangkan sesuai dengan pengembangan yang telah ditetapkan di dalam Impres nomor 9 tahun 2025. Namun pengembangan ini harus didahului dengan persetujuan seluruh anggota koperasi yang sudah ada, dan juga nantinya akan ditetapkan di dalam muskalsus yang selanjutnya juga akan melakukan perubahan akta pendirian termasuk ADART, dan juga nama koperasinya akan berubah menjadi Koperasi Desa Merah Putih. Nah, yang ketiga, revitalisasi koperasi yang sudah tidak aktif untuk diaktifkan kembali. Nah, ini kalau ada koperasi yang tidak aktif bisa direvitalisasi dengan sama seperti kayak pengembangan, nantinya juga harus ada kesepakatan para anggota yang ada untuk bertransformasi menjadi koperasi Desa Merah Putih dengan melakukan perubahan anggaran dasar termasuk akta pendirian, termasuk kemudian nama koperasinya. Namun dari 3 skema ini sebenarnya kawan-kawan sekalian yang sangat memungkinkan untuk dilakukan adalah skema yang pertama, yaitu pembentukan koperasi baru. Mengapa demikian? Karena untuk yang skema 2 dan 3 ini rasa-rasanya agak sulit. Karena di dalam pembentukan koperasi Desa Merah Putih salah satu syaratnya terkait dengan keanggotaan itu harus berasal dari warga masyarakat setempat atau desa tersebut. Sedangkan untuk yang pengembangan koperasi yang sudah ada ataupun revitalisasi, biasanya keanggotaan mereka koperasi ini biasanya lintas wilayah desa atau kalurahan, sehingga nyaris untuk opsi 2-3 ini sulit untuk dilakukan, walaupun bisa tapi agak sulit. Sehingga untuk Kabupaten Gunung Kidul ini arahannya adalah untuk melakukan pembentukan koperasi baru. Nah, yang kedua yang juga harus ditetapkan di dalam muskalsus adalah terkait dengan penamaan koperasi Desa Merah Putih. Walaupun sudah ada ketentuan yang telah ditetapkan terkait dengan nama koperasi Desa Merah Putih, namun demikian terkait dengan nama ini juga harus merupakan bagian yang juga harus disepakati atau ditetapkan di dalam muskalsus. Sedangkan penamaannya ini menggunakan frase atau kata koperasi Desa Merah Putih, kemudian dilanjutkan dengan nama desa. Contohnya Koperasi Desa Merah Putih Karangrejo. Nah, namun demikian seringkali kan kita jumpai nama desa atau kalurahan itu sama. Bagaimana kalau sama? Nah, kalau sama maka pendaftar yang kedua dan berikutnya harus menambahkan nama kecamatan di belakang nama desanya.
Nggih, contohnya di sini ada mungkin Koperasi Desa Merah Putih Karangrejo, Semin. Nah, itu contoh, ini hanya contoh. Nah, yang ketiga yang juga harus ditetapkan di dalam Muskalsus adalah terkait dengan keanggotaan Kopdes Merah Putih. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 di pasal 6, koperasi primer itu didirikan paling sedikit oleh 20 orang. Namun ketentuan ini sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait dengan Cipta Kerja yang menyebutkan bahwasanya koperasi primer itu dibentuk paling sedikit 9 orang. Nah, yang ketiga ketentuan anggota ini adalah warga masyarakat kelurahan setempat dibuktikan dengan KTP. Nah, keanggotaan ini bisa juga berasal dari lurah, pamong, pemuskal, termasuk lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Mereka bisa menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih. Yang penting anggota ini harus disepakati dan ditetapkan di dalam musyawarah kelurahan khusus. Nah, berapa anggotanya monggo dipersilahkan. Kalau sesuai dengan ketentuan baru itu bisa 9 orang. Secara prinsip sebenarnya berapapun jumlahnya boleh, yang penting minimal 9, mau 20, 25, 30 pun juga boleh. Berikutnya yang juga harus ditetapkan dalam Muskalsus adalah terkait dengan kepengurusan Kopdes Merah Putih. Sesuai dengan Juklak nomor 1 tahun 2025 terkait dengan pembentukan Koperasi Merah Putih, pengurus itu terdiri atas 5 orang, yaitu ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang anggota, sekretaris, dan bendahara. Nah, ada beberapa persyaratan dalam untuk menjadi pengurus Koperasi Desa Merah Putih ini. Salah satunya adalah mempunyai pengetahuan terkait dengan perkoperasian, jujur, loyal, dan berdedikasi terhadap koperasi, memiliki jiwa wirausaha dan semangat kewirausahaan, termasuk kemudian dalam hal ini yang cukup penting, pengurus koperasi tidak boleh berasal dari pimpinan desa. Walaupun ini masih banyak multitafsir pimpinan desa ini, namun di rapat terakhir yang disampaikan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Gunung Kidul disebutkan pimpinan desa ini adalah lurah atau kepala desa. Nah, pengurus koperasi ini juga harus memperhatikan keterwakilan perempuan, dan koperasi ini ke depan bisa mengangkat pengelola yang nantinya akan diberi kewenangan dan kuasa untuk mengelola usaha. Namun demikian, bila mana pengurus mampu dan cakap untuk mengelola usaha, maka pengurus dapat secara langsung mengelola usaha tanpa harus mengangkat pengelola untuk mengelola usaha. Berikutnya adalah terkait dengan struktur organisasi atau kepengurusan Kopdes Merah Putih. Dalam hal ini adalah pengawas. Pengawas ini terdiri atas 3 orang, 1 ketua dan 2 anggota. Nah, untuk ketua ini dijabat secara ex officio oleh lurah. Terus kemudian 2 orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Nah, yang berikutnya yang juga harus diputuskan dalam musyawarah kelurahan khusus adalah terkait dengan permodalan. Nah, sesuai regulasi, modal koperasi atau dalam hal ini Kopdes Merah Putih itu terdiri dari 1 modal sendiri. Nah, sesuai regulasi modal sendiri itu terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, termasuk kemudian hibah. Sedangkan yang kedua, modal koperasi bisa berasal dari pinjaman, baik dari anggota koperasi lain, dari bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Dan yang ketiga adalah modal penyertaan. Nah, modal penyertaan ini bisa berasal dari pemerintah, badan usaha, termasuk perorangan.
Nah, yang berikutnya yang juga harus ditetapkan di dalam Muskalsus adalah terkait dengan kegiatan usaha utama Kopdes Merah Putih. Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, kegiatan usaha Kopdes ini paling tidak ada 6 atau 7 gerai. Yang pertama adalah gerai penyediaan sembako, gerai simpan pinjam, gerai klinik desa, gerai apotek desa, cold storage atau pergudangan atau lumbung pangan, dan yang terakhir adalah distribusi atau logistik desa. Nah, berikutnya yang juga harus ditetapkan dalam Muskalsus, kawan-kawan sekalian, adalah pola hubungan antara BUMDesa dan Koperasi Desa Merah Putih. Seringkali ini ada pertanyaan, lalu bagaimana kedudukan BUMDes terhadap Kopdes ini? Nah, dalam hal ini minimal ada tiga pola hubungan, kawan-kawan sekalian. Yang pertama adalah Koperasi Desa sebagai unit usaha BUMDesa. Ini ada dua skema, ada BUMDesa, terus kemudian membentuk unit usaha. Nah, unit usaha ini kalau sesuai dengan PP 11 2021 disebutkan adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan ekonomi dan atau pelayanan umum yang berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa. Simpelnya, unit usaha BUMDesa itu adalah anak perusahaannya BUMDesa yang memiliki badan hukum tersendiri. Nah, dalam konteksnya Kopdes ini, maka unit usaha BUMDes ini berbadan hukum koperasi. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan skema koperasi sebagai unit usaha BUMDesa ini juga ada ketentuan lain dalam PP 11 2021, yaitu pasal 949 yang disebutkan bahwasanya BUMDesa dapat memiliki atau membentuk unit usaha BUMDesa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, unit usaha ini dikatakan sebagai unit usaha BUMDesa atau anak perusahaannya BUMDesa, maka sebagian besar modalnya harus dimiliki oleh BUMDesa. Nah, sepertinya ini yang agak sulit menjadikan Koperasi Desa Merah Putih menjadi unit usahanya BUMDesa. Sedangkan skema yang kedua adalah skema kerjasama. Nah, yang pertama, skema kerjasama ini bisa dalam bentuk kerjasama usaha bersama, usaha yang disepakati bersama, yang dikelola bersama, termasuk kemudian modalnya berasal dari sharing modal dari kedua belah, baik BUMDes ataupun Kopdes. Ini dimungkinkan, kawan-kawan sekalian, berdasarkan regulasi sangat-sangat dimungkinkan, di mana dalam pasal 54 PP 11 tahun 2021 disebutkan bahwasanya BUMDesa dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, dan pihak lain ini salah satunya adalah badan usaha, termasuk di dalamnya adalah koperasi. Nah, kerjasama ini juga bisa menggunakan pola yang kedua, yang sisi kanan. Kerjasamanya adalah kerjasama penanaman modal. Dalam hal ini BUMDesa menanamkan modalnya kepada Koperasi Desa Merah Putih. Ini secara regulasi sangat-sangat dimungkinkan, baik di dalam PP 11 ataupun di dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan koperasi. Jadi BUMDesa bisa menanamkan modalnya kepada Kopdes Merah Putih. Nah, yang ketiga, pola hubungan ketiga adalah Koperasi Desa Merah Putih sebagai koperasi multi pihak. Nah, koperasi multi pihak ini koperasi yang seperti apa? Yaitu koperasi dengan model pengelompokan anggota berdasarkan peranan kelompok anggota dalam satu lingkup usaha tertentu yang disesuaikan dengan kesamaan kepentingan ekonomi atau keterkaitan usaha, potensi ataupun kebutuhan anggota. Jadi
Anggotanya itu dikelompok-kelompokkan sesuai dengan kesamaan kepentingan, baik ekonomi, keterkaitan usaha ataupun potensi dan kebutuhan anggota. Nah, koperasi multi pihak ini, kawan-kawan sekalian, ini juga ada di dalam regulasi Kemenkop. Saya lupa nomornya, nanti akan kami cantumkan. Nah, bisa juga berasal dari koperasi primer dan juga koperasi sekunder. Oke. Nah, usaha koperasi multi pihak ini dapat juga dilaksanakan secara tunggal ataupun serba usaha. Baik kawan-kawan sekalian, terima kasih. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan kaitannya dengan koperasi Desa Merah Putih, dan materi ini bisa menjadi salah satu bahan kawan-kawan untuk menyampaikan sosialisasi kaitannya dengan pembentukan Kopdes Merah Putih melalui musyawarah kalurahan khusus. Mengapa ini kami buatkan dan kami sampaikan kepada kawan-kawan? Karena sesuai dengan mandat dari pemerintah daerah, adanya percepatan pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, khususnya terkait dengan pelaksanaan musyawarah desa khusus ini, paling lambat dilaksanakan akhir Mei 2025, sehingga diprediksikan minggu-minggu depan akan banyak jadwal-jadwal di tingkat kelurahan terkait dengan pelaksanaan muskalsus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Padahal di Gunung Kidul terdapat 144 kelurahan. Seandainya ini banyak bersamaan, maka sangat tidak mungkin kami untuk bisa menghadiri kegiatan tersebut di seluruh kelurahan, sehingga perlu kerjasama bagi kawan-kawan TPP untuk juga bisa menjadi salah satu agen narasumber fasilitator untuk menyampaikan terkait dengan materi sosialisasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini melalui musyawarah kelurahan khusus. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Materi ini nanti akan kami masukkan di dalam Linktree. Silahkan kawan-kawan akses dan download dan gunakan untuk bahan sosialisasi pada saat pelaksanaan muskalsus di wilayah dampingan kawan-kawan semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.